Oke. Selamat pagi parents dan teman-teman semua. Selamat datang di IG Live Teman Autis hari ini. Apa kabarnya parents semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, perkenalkan nama saya Alvinia yang akan menjadi host untuk IG Live hari ini. Dan untuk parents, hari ini kita akan kedatangan tamu untuk membahas topik yang sangat menarik. Topiknya adalah apakah autisme itu bisa disembuhkan. Dan kita juga akan membahas bersama dengan narasumber kita hari ini, untuk parents yang baru saja mendapatkan diagnosa autisme untuk anaknya, apa sih hal pertama yang harus dilakukan gitu. Nah, kita akan ngobrolin itu semua dengan Kak Anastasia Satrio yang adalah mental health advocate, child psychologist, dan adult and parent-child relationship educator. Nah, sebelum kita mulai, aku juga mau ceritain sedikit tentang teman autis. Jadi kita dari teman autis adalah wadah informasi yang berbagi tentang informasi seputar dengan autisme. Jadi kita hadir di website kita di www.temanautis.org atau di Instagram kita di @temanautis. Jadi untuk parents yang sedang mencari info klinik, info acara, dan lebih banyak lagi lainnya, bisa langsung kunjungi Instagram kita. Oke, nah kita langsung aja yuk invite Kak Anas, narasumber kita hari ini untuk masuk ke IG Live-nya. Sebentar ya parents, aku izin untuk invite Kak Anasnya terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya parents. Selamat datang untuk parents yang baru datang. Ini aku sedang mau invite untuk Kak Anas, narasumber kita hari ini untuk masuk. Tapi sepertinya ada sedikit kendala. Sebentar ya parents. Oke, sebentar ya parents. Oke, sambil kita menunggu Kak Anas, ini dari Bu Cotiim ada bertanya teman autis itu apa. Jadi kita teman autis Bu adalah wadah informasi tentang autisme. Jadi kalau misalnya Ibu mencari info klinik, info sekolah, ataupun info terapi yang terdekat dari rumah Ibu, atau mungkin ada Ibu lagi mencari tentang artikel tentang tantrum, tentang nutrisi untuk anak autis, jadi bisa semuanya ibu dapatkan di website kami www.temanautis.org atau di Instagram @temanautis. Itu Bu. Jadi hari ini parents topik kita akan membahas tentang apakah autisme bisa disembuhkan. Dan nanti kita juga akan membahas untuk parents yang baru saja mendapatkan diagnosa autisme untuk anaknya, hal pertama apa sih yang bisa dilakukan untuk parents lakukan gitu. Nah, sebentar kita lagi menunggu narasumbernya, Kak Anastasia Satrio yang adalah child psychologist, mental health advocator, dan juga adult and parent-child relationship educator. Tunggu sebentar ya parents, sepertinya ada sedikit kendala. Untuk Bu Bunda Nouf, bisa nanti di DM ke teman autis ya Bu. Mungkin untuk sekarang belum bisa, tapi nanti bisa tolong di DM ke admin kita, nanti mungkin bisa di arrange untuk yang berikutnya ya Bu. Terima kasih banyak sudah mau berkontribusi bersama kita. Nah, untuk parents nih dari Ibu Umi Nabil juga sudah memberi pertanyaan ya. Jadi karena nanti akan ada orang yang masuk nih Bu, jadi pertanyaannya takutnya ketutup. Nah, jadi parents aku anjurkan untuk masukkan pertanyaannya di bagian layar bawah kanan parents, ada yang gambar tanda tanya, itu di fitur questions. Bisa tolong masukkan pertanyaannya di situ, diketik di komen nggak apa-apa, tapi nanti takutnya ketutup lalu tidak bisa terbaca oleh aku gitu.
Jadi boleh di bagian bawah kanan ada gambar tanda tanya, itu bisa dipencet, lalu masukkan pertanyaannya ke situ ya. Oke, tunggu sebentar ya parents. Saya coba panggil Kak Anasnya lagi untuk masuk ke dalam IG Live-nya. Wah, saya buka kolom pertanyaannya, sepertinya udah banyak banget nih pertanyaannya. Terima kasih atas antusiasme parents untuk bertanya juga ya. Oke, tunggu sebentar ya parents, sepertinya ada sedikit kendala. Jadi mungkin untuk parents sambil menunggu bisa lihat-lihat dulu pertanyaannya. Terima kasih Kak Nadia Chen yang sudah semangat banget ya untuk dengerin sesi hari ini. Oh, ini dari Kak Jessica Kang Dani, Kak mau nanya bagaimana cara cari klinik di websitenya Teman Autis. Jadi parents nanti bisa ke www.temanautis.org, lalu nanti di sana ada tulisan yang klinik, nanti bisa dipencet di situ. Jadi itu tidak hanya klinik, tapi ada informasi klinik, sekolah, terapi juga. Nanti bisa dicari yang sesuai parents mau cari, sesuai lokasi parents juga yang deket rumah parents, biar nggak jauh-jauh nanti dapatnya. Semoga nanti ada yang pas dan bisa langsung dicari informasinya seperti alamat, nomor teleponnya. Nanti bisa langsung hubungi kliniknya untuk informasi lebih lanjut. Oke. Oke, ini sepertinya Kak Ana sedang mau join. Ditunggu sebentar ya, parents. Terima kasih parents sudah mau meluangkan waktunya ya hari ini di jam 11 ini. Pagi-pagi udah mau semangat belajar bareng-bareng. Hebat banget parents semua. Oke, baik. Ini kita udah ada invite-nya, sebentar saya masukkan. Halo. Oke. Halo Kak Ana, selamat Maaf pagi baru Kak. join tadi habis yoga. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Kak. Tunggu Mm-mm, sebentar, saya izin naikin volumenya dulu. Oke, baik Kak. mm-mm. Pagi Kak Anas, apa kabarnya Kak? Pagi, kabar baik. Baik-baik Kak. Jadi tadi aku udah sedikit perkenalin Kak, siapa sih Kak Mm-mm. Anas ini? Ini mungkin parents-nya ingin dengar langsung nih dari Kak Anas, siapa sih Kak Anas gitu. Jadi mungkin boleh sedikit perkenalkan diri dulu Kak sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol. Oke, halo semua, selamat siang. Senang sekali bisa live IG bareng teman autis karena kita butuh banyak komunitas dan keluarga yang makin aware dan merasa saling disupport ya satu sama lain tentang kondisi autisme maupun sebenarnya autisme ini salah satu bagian dari namanya neurodiversity, yaitu keberagaman pemrosesan otak. Nah, saya sendiri nama saya Anastasia Satrio, saya biasa dipanggil Anas. Saya seorang psikolog klinis anak dan remaja dan juga mental health advocate. Saya praktek sehari-hari di klinik. Tapi kalau di platform media sosial saya juga banyak sharing pengalaman saya struggling dan berjuang dengan mental health, dan saya tahun 2018 itu baru didiagnosa dengan kondisi ADHD atau ADHD, dan ADHD ini sebenarnya banyak banget irisannya sama autisme. Makanya saya sendiri baru setelah saya dapat diagnosa di usia 28 tahun, saya baru ngerti kenapa saya tuh senang dan cocok nanganin anak-anak autisme yang spektrum Asperger untuk belajar tentang social skill, karena saya juga mengambil sertifikasi tentang play therapy, yaitu pendekatan terapi yang membantu anak-anak memproses emosi, baik yang kondisinya neurotypical yang pada umumnya maupun yang neurodiverse termasuk autisme, ADHD, dan Asperger, karena kan anak-anak dengan kondisi autisme ini juga punya emosinya dan cukup intens sebenarnya. Jadi nanti kita bahas deh bahwa pendekatan terapinya nggak cuma untuk motoriknya aja, tapi juga untuk memahami emosinya. Kira-kira itu sih yang bisa saya sharingin. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Anas untuk perkenalannya. Nah, tadi kalau Kak Anas cerita dia banyak sharing-sharing juga, parents bisa temukan sharingnya di IG-nya Kak Anas, @anasatrio ya. Nanti setelah IG Live, mungkin bisa dicek IG-nya Kak Anas.
Nah, Mm-mm. sebelum kita mulai, aku mau info nih parents. Jadi tadi beberapa parents tadi info untuk parents yang baru datang, selamat datang. Nanti setelah kita ngobrol dengan Kak Anas, kalau ada waktu yang tersisa sekitar 10 atau 15 menit, kita akan membuka sesi Q&A dan masukkan pertanyaannya, tolong di fitur questions yang ada di bagian bawah kanan layar parents ya. Kalau di komen nanti takutnya ketutupan dari akunnya nggak kebaca, jadi mending di bagian bawah kanan yang ada tanda tanyanya itu parents masukkan di situ. Begitu. Oke Kak, tanpa lebih lama lagi, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya Kak. Jadi kita dapat info nih Kak dari adminnya teman autis tuh seringkali mendapat message dari orang tua yang baru saja mendapatkan diagnosa autisme untuk anaknya. Pertanyaan yang sering keluar dari parents-nya itu, apakah autisme itu bisa sembuh Kak? Apakah anak saya bisa sembuh? Nah, mungkin mau Iya. tanya ke Mas, apakah autisme itu sebenarnya penyakit dan bisa sembuh Kak? Iya, jadi autisme ini adalah kalau di buku DSM-5, yaitu nggak ada di sini, tapi bisa dicari di Google. DSM-5 itu adalah buku diagnostik statistik manual mental health procedure. Jadi buku pedoman kayak primbon yang dipakai oleh psikiater dan psikolog untuk menegakkan diagnosa. Autisme itu masuk ke dalam gangguan neurodevelopmental. Jadi kondisinya itu disyaraf gitu. Jadi bukan kayak pilek. Kalau pilek kan sembuh, dan juga saya sendiri terbantu ketika saya 7 tahun belajar di bidang psikologi atau minimal di 4 tahun S1, itu kita sangat-sangat mempelajari konsep sehat dalam perspektif kesehatan mental. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman dan parents di sini, konsep sehat dalam kesehatan mental itu bukan dikotomi hitam putih, bukannya sehat atau sakit, atau sembuh dan sakit, tapi suatu spektrum yang luas sekali, seperti kayak shade warna lipstick atau warna motor atau mobil, yang di dalamnya itu kita bertanyanya adalah bagaimana saya membantu anak saya untuk bisa lebih berfungsi dan beradaptasi dengan lingkungan gitu. Jadi seperti kalau saya kebetulan punya adik yang dari kecil tuh sakit asma, dan asmanya nggak sembuh, tetap ada, tapi gimana dia tetap berfungsi dan bisa tetap kuliah. Adik saya bisa lulus kuliah dari ITB, bisa lulus cum laude, tapi tetap punya asma gitu. Dan Hmm. asma ini dikelola. Kalau misalnya kecapean atau banyak asap rokok, makannya nggak benar, asmanya kambuh. Tapi kalau kita kelola, dia tetap bisa hidup dengan kondisi punya asma. Nah, paradigma ini yang mau kita pahami pada anak-anak dengan kondisi autisme, bahwa dia pertama adalah seorang anak dan dia adalah seorang manusia. Makanya dalam penyebutannya kita selalu bilang a person with autism atau a child with autism. Jadi bukannya oh dia autis, tapi kan kita bukan kayak oh dia diabetes, kan bukan penyakitnya yang mendefinisikan kita, tapi kita as a person kebetulan kita punya kondisi itu. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana membantu mengoptimalkan kondisi neurodevelopmentalnya anak, dan juga perlu didiagnosa sama profesional di bidang perkembangan anak, baik oleh psikolog anak, psikiater anak maupun dokter tumbuh kembang anak yang memang mendalami bidang autisme, karena autisme ini spektrumnya luas. Makanya kita selalu bilang sebenarnya sebagai kayak asma, ada asma ringan, ada asma sedang, ada asma berat. Jadi autisme juga ada autisme yang ringan, ada autisme sedang, dan autisme berat. Nah, dari situ kita dari titik awal anak ini mendapat diagnosa. Diagnosa itu bukan vonis, tapi diagnosa itu seperti kita dapat X-ray atau USG. Oke, titik hari ini di bulan Oktober 2021 dia kondisinya gini. Kalau kita bantu dengan pendekatan dan penanganan yang tepat dalam 3-6 bulan itu bisa bergeser, itu bisa berubah gitu. Bahkan kalau di kondisi autisme yang ringan, itu dia nanti bisa, kalau dulu saya belajar dari mentor saya, Ibu Febri Sijaya yang ngambil PhD di Queensland University tentang deteksi dini tentang autisme pada anak. Dia suka bilang kalau diagnosa autisme itu seperti rumah, kalau dengan pendekatan terapi yang tepat, dan sekarang pendekatan terapi yang kita saranin untuk otak anak dengan neurodevelopmental adalah relationship based, itu anak itu bisa keluar dari diagnosa autisme yang seperti rumah, mungkin dia ke pagernya gitu. Atau kalau yang zaman sebelum DSM-5, di DSM-4 itu ada namanya PDD-NOS diagnosanya, Pervasive Developmental Disorder non otherwise specified. Jadi ada gangguan perkembangan yang menetap tapi nggak bisa dispesifikin apa. Misalnya nanti kalau kita bahas autisme itu, misalnya ada 5 gejala spesifik gitu. 3-5 gejala spesifik. Nah, kalau anak kita cuma memenuhi 2 atau memenuhi 3,
itu didiagnosa zaman dulu itu ada namanya PDD-NOS, tapi kalau sekarang mungkin autisme ringan yang bisa nanti kita bantu supaya dia bisa semakin lebih adaptif dan fungsional. Karena kita percaya bahwa otak itu ada brain plasticity, yaitu plastisitas otak untuk berubah dan bisa dibentuk. Tapi izinkan juga diri untuk grieving ya, parents ketika dapat diagnosa. Karena apapun diagnosa kondisi diri, walaupun waktu saya dapat diagnosa ADHD juga saya kayak, kenapa saya baru tahu sekarang gitu, kenapa dari dulu orang nggak ada yang aware kayak gitu. Jadi izinkan diri untuk merasa berduka, karena berduka itu bukan hanya ketika kita kehilangan orang yang kita sayang karena meninggal, tapi juga berduka ketika kita mendapatkan perubahan hidup yang ekstrim, misalnya keguguran, atau kita merantau, atau kita berubah status dari bersama terus berpisah, termasuk mendapatkan diagnosa untuk diri maupun anak kita. Dan dalam berduka itu ada 5 tahap emosi yang perlu kita jalanin nih. Kan semua agama di Indonesia ngajarin kita untuk berdamai. Tapi kita masih hidup di dunia manusia yang perlu memahami proses emosi psikologis kita yang sangat manusiawi. Termasuk kita berduka dengan masa hidup pandemi ini nih. Jadi berduka itu dimulai dari kita denial. Mungkin Bapak Ibu parents yang anaknya dapat diagnosa autisme ada masa kayak enggak kayaknya ini cuma terlambat biasa aja deh. Kayaknya teman saya, tetangga saya juga kayak gini. Izinkan diri untuk denial. Dan kalau kita punya teman atau pasangan yang masih denial, karena sering saya ngalamin ini Mbak, ibunya udah paham, bapaknya bilang enggak, anak kita normal gitu. Jadi proses emosi pasangan pun terhadap anak bisa berbeda gitu, dan itu wajar. Jadi denial yang pertama, nggak percaya, cari second opinion mungkin sampai ke 4-10 profesional mungkin gitu kan. Terus yang kedua itu adalah rasa marah. Mungkin merasa marah sama Tuhan juga bisa dan sangat wajar. Kenapa sih saya dikasih anak kayak gini? Atau kayak saya salah apa ya, kayak gitu kan. Biasanya di Indonesia kadang suka cari saya salahnya apa. Apalagi kalau masih mengkaitkan dengan agama. Wah, kayaknya saya dosa apa nih? Dapat anak kayak begini nih, kayak gitu ya. Terus abis itu dari marah, dari denial, anger, terus ke sadness, sedih. Izinkan diri untuk sedih. Pasti pada orang tua yang anaknya punya kondisi kebutuhan khusus atau special needs, biasanya itu sedihnya juga bukan cuma sedih yang hari ini, tapi mungkin juga membayangkan nanti kalau anak saya sekolah bisa nggak sih dia survive sama teman-teman yang seusianya. Terus juga nanti kalau saya udah meninggal dia bisa mandiri nggak? Itu banyak sekali yang menjadi concern orang tua ketika punya anak berkondisi kebutuhan khusus ya. Mungkin Bapak Ibu parents yang lagi dengerin juga boleh sharing di kolom komen, pernah nggak ngalamin emosi-emosi di tahap denial tadi, nggak percaya, terus anger, terus sadness nih. Sedih, aduh gimana ya anakku dengan kondisi kebutuhan khusus, apalagi kita sangat sadar, sebenarnya sih 10 tahun terakhir ini di Indonesia pemahaman soal autisme berkembang ya, tapi kalau kita bandingin sama Australia masih jauh banget gitu kan. Terus kalau di Netflix sampai ada serial tentang Love in Spectrum, orang-orang dengan autisme kondisi dewasa bekerja, mencari pasangan hidup. Kayaknya di sini masih jauh dari situ gitu. Izinkan diri untuk sedih juga bahwa infrastruktur di negara Indonesia ini belum terlalu ramah buat orang-orang dengan autisme dan neurodiversity, bahkan mungkin keluarga kita sendiri nih yang sangat-sangat tidak mau belajar dan tidak mau memahami. Terus dari sadness itu kita muncul bargaining. Oke, kalau memang anak saya dapat diagnosa autisme ringan, sedang, berat, apa yang mau saya lakukan? Oke, kalau dia didiagnosa di umur 3 tahun, ini setahun ini kita mau ngapain ya? Atau bahkan mungkin ada yang baru didiagnosa di umur 6 atau 7 tahun. Kita mau ngapain? Atau bahkan realitanya ada anak-anak dengan autisme yang nonverbal. Dia tidak bicara, tapi dia bisa berkomunikasi dengan cara-cara lain gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua sangat wajar keinginan kita hanya ingin anak kita tuh panggil papa atau mama. Tapi kita juga perlu realistis melihat kondisi anak ini. Karena yang penting dia sebagai keseluruhan manusia ya, yang penting dia bisa komunikasi 2 arah sama kita, mau pakai picture exchange communication, pakai PECS, atau mau pakai layar, yang penting dia ngerasa kita bisa berkomunikasi sama kita, dan yang penting anak itu bisa ngerasain rasa sayang kita. Karena justru pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, dulu saya juga punya sepupu yang Down syndrome, sudah meninggal sekarang, itu mereka tuh hatinya sensitif banget sama penerimaan emosi kita, sama ekspresi wajah kita. Jadi punya anak berkebutuhan khusus ini juga sebenarnya
sarana kita bisa menyalurkan kasih sayang dan cinta kita ke anak kita gitu. Lalu mungkin bisa gini, oke, kalau anak saya berkebutuhan khusus, gimana saya nyiapin adik atau kakaknya ya, supaya mereka bisa menjadi tim yang kompak gitu. Jadi tahap setelah setness tuh bargaining. Atau tadi, cari second opinion atau cari bantuan terapi kemana ya, yang cocok dengan kondisi anak, dengan budget, dan segala macamnya. Lalu yang terakhir itu acceptance. Tapi acceptance dalam proses psikologis dan kesehatan mental tuh bukan yang fully, yang kayak, wih, langsung kayak Power Ranger berubah. Saya bisa total nerimanya. Kadang-kadang penerimaan itu seringkali datangnya kayak gelombang. It comes with wave. Kayak yang ini saya bisa terima, yang ini belum gitu. Jadi nggak apa-apa juga. Sebelum kita belajar sayang dan self compassion ke anak, kita perlu belajar menerima dulu beragam proses emosi yang kita alamin pada saat anak kita mendapatkan diagnosa, dan maupun along the way prosesnya ini menjadi orang tua, baik yang anaknya di spektrum neurotipikal. Jadi kita sekarang udah nggak lagi pakai istilah normal dan tidak normal. Kita bilangnya otak yang neurotipikal, yang syarafnya sistemnya seperti orang pada umumnya, common people, dan orang-orang yang otaknya neurodiversity. Semuanya itu jadi orang tua itu perjalanan maraton seumur hidup gitu, dan capek. Nggak ada yang jadi orang tua nggak capek gitu. Makanya saya sendiri selama pandemi ini, tadi ada teman saya Karina Negara, kita suka bikin IG live, ada di Instagramnya @knegara, ngebahas soal persiapan psikologis jadi orang tua tuh apa. Karena nggak sesederhana kayak kita di Indonesia, abis nikah ditanya bulan depan abis nikah udah hamil atau belum. Ini more than that tanggung jawabnya dan persiapannya. Dan memiliki anak, saya juga belajar dari beberapa orang tua berkebutuhan khusus, misalnya dari teman saya Grace Melia, bahwa kita punya anak itu kayak dapat satu kotak hadiah yang kita nggak bisa prediksi dan rancang. Oh, saya mau anaknya tuh begini sifat-sifatnya. Oh, saya mau kondisi anak tuh seperti ini. Enggak, begitu kita punya anak, kita nih kayak gambling. Dapatnya kayak gimana ya? Isu-isunya apa ya? Nah, itu jadi mindset yang perlu kita miliki. Makanya kalau di sini ada yang mendengarkan teman-teman yang belum menikah dan atau belum punya anak atau sedang merencanakan punya anak, perlu punya mindset yang tepat untuk punya anak, bahwa punya anak itu adalah kita berbagi. Bukannya kalau zaman dulu kan ada orang, oh saya punya anak biar dia membanggakan saya, oh biar saya ada legacy di dunia ini, oh biar nanti saya ada yang ngurusin waktu tua. Rasanya itu udah mindset yang perlu kita revisi ya untuk menjadi orang tua zaman now. Karena menjadi orang tua itu benar-benar life calling, panggilan hidup. Ngerasa siap nggak untuk menjalani ini? Dan kurang lebih jadi orang tua itu, bayangin kita mengurus satu manusia itu untuk 25 tahun hidupnya. Karena manusia bukan anak ayam yang bisa kita lahirin, kita lepasin cari makan sendiri. Mau anaknya neurotipikal maupun neurodiversity, itu kita perlu membayangkan ini satu anak ini kita bimbing, kita dampingin sampai umur 25 tahun, di usia kematangan otak anak, brain maturation-nya muncul di umur 25 tahun. Jadi kebayang dong kalau lebih dari satu anak, kita mesti bayangin setiap anak kita keluarkan energi sebegitu besar untuk mendampingi secara maraton gitu. Jadi kalau rasanya bekerja lebih mudah dari ngurus anak, kuliah tuh S2 cuma 2 tahun, kuliah S3 cuma 5-7 tahun. Itu sebenarnya lebih gampang daripada ngurus anak, sangat-sangat wajar. Karena mengurus anak atau jadi orang tua is the hardest job ever, tapi kita persiapannya paling minim ya. Makanya sesi-sesi ngobrol tipis-tipis kayak gini sangat-sangat penting dan semoga membantu mencerahkan dan menguatkan perjalanan menjadi orang tua yang kita yakin ini amanah dari Tuhan ya. Tanggung jawabnya kita sama Tuhan yang kasih hidup, bagaimana kita mengasuh anak kita di dunia ini. Oke, betul Kak. Wah, aku juga yang belum menikah jadi dapat insight Kak dari hari ini. Terima kasih Kak Anas. Tadi mungkin Kak, kalau Kak Anas ada mention, oh tadi sorry Kak, ada pertanyaan dari audiensnya. Untuk bukunya tadi yang Kak Anas sebut, itu bukunya namanya DSM-5 ya Kak? Iya, DSM-5 pakai huruf Romawi. Oke, jadi untuk parents yang mau cari bukunya namanya DSM-5. Lalu kalau tadi Kakak sedikit ada mention ada gejala 3-5 gejala autisme ya Kak, atau mungkin apakah ciri-ciri yang bisa mengindikasi oh kayaknya anak saya ada mempunyai autisme, itu bagaimana ya Kak? Iya, jadi ini kalau bicara diagnosa bisa satu webinar sendiri sebenarnya. Tapi secara umum
kondisi autisme atau neurodiversity itu juga ada payungnya lagi nih Bapak Ibu, namanya tuh sensory processing disorder atau gangguan pemrosesan sensori. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah sering mendengar tentang pentingnya sensory play atau sensory activity. Jadi, kalau seperti payung, ada anak-anak atau orang-orang, kayak saya juga punya kondisi gangguan sensori, ada anak-anak atau orang-orang yang punya profil sensori khusus atau ada kondisi gangguan sensori atau sensory processing disorder atau SPD. Tapi nggak semua anak yang ada SPD itu ada autismenya. Kebayang ya, SPD itu lebih luas. Tapi pada anak-anak dengan autisme atau dengan ADHD atau dengan disleksia, pasti mereka punya gangguan pemrosesan sensori gitu. Nah, jadi yang pertama itu perlu belajar ketika jadi orang tua, itu mencari tahu apa sih stimulasi-stimulasi sensori yang penting untuk saya lakukan di usianya dia. Kenapa di usia beberapa bulan tummy time penting. Kenapa nanti dia perlu belajar makan beragam tekstur, karena itu latihan pengenalan sensori. Kenapa nanti kita perlu izinin anak untuk merangkak, jadi jangan cepat puas kalau anaknya langsung jalan atau merambat. Merangkak yang tidak terpenuhi itu bikin gangguan fokus dan gangguan belajar di usia 7 tahun ke atas. Terus juga kita perlu memberikan mereka stimulasi yang main slime, main play-doh, yang banyak-banyak, belajar injek pasir atau injek rumput. Kalau lagi pandemi gini nggak bisa bawa anak keluar, jangan sedih. Stimulasinya yang kita bawa ke rumah. Beli aja satu kotak rumput sintetis, yang penting anak tuh punya pengalaman coba tekstur. Terus tekstur yang bulu-bulu, terus beli aja sekotak pasir dari marketplace online. Yang penting anak bisa nginjek kakinya dan cobain sedikit, kan anak badannya kecil, jadi dia nggak butuh segede lapangan sepak bola stimulasinya gitu. Terus ditemenin anak untuk menyenangkan, dan juga pastikan kalau anak belum bisa bicara, tidak kasih gadget. Ini udah kayak setahun pandemi ini, dan kayak minggu ini aja dari 10 kasus yang datang ke saya, 80% itu anak tidak bisa bicara karena di umur 6 bulan sampai 8 bulan udah dikasih gadget gitu. Gadget itu kan tidak didesain buat anak kecil, dan sebenarnya kalau dari panduan dokter anak Amerika itu umur 2 tahun baru boleh pakai gadget 15 menit dengan didampingi sama orang tua gitu. Jadi kalau banyak kan, saya juga banyak mendapatkan info kan, saya tanya kenapa anaknya dikasih gadget di umur 6 bulan atau 8 bulan, karena anaknya susah makan. Jadi semoga kita ketika jadi orang tua, kita nih punya otak yang kayak detektif, semangat nyari tahu kira-kira apa ya yang membantu anak saya bisa lebih mau makan tanpa pakai gadget gitu. Karena ada anak-anak yang kelihatannya ketika terlalu intens pakai gadget itu mengembangkan gejala-gejala seperti autisme. Karena tadi di masa usia 2 tahun ke bawah tuh kan sinaps-sinaps otaknya lagi sensitif banget ya. Lagi bikin sambungan-sambungan. Kayak kita bangun rumah, cetakan semennya tuh lagi sensitif-sensitifnya, lagi cair-cairnya. Apapun yang kita bentuk di situ agak menetap gitu ya. Sampai kan dibilang ada campaign 1000 hari pertama kehidupan. Terus masa 0 sampai 2 tahun setelah kelahiran itu disebutnya sebagai trimester keempat. Karena segitu pentingnya perkembangan anak, dan kalau kita bisa merencanakan keluarga kita dan merencanakan kapan punya anak, itu masa 2 tahun pertama kita ngefur nih kegiatan kita dalam karir pendidikan, bukan yang utama. Yang utama nih mengembangkan otaknya anak yang nggak bisa diulang masanya kalau 2 tahun itu kelewat sia-sia. Dan sayang karena kita nggak tahu gitu ya, kan bisa belajar, sekarang cara belajar udah banyak. Jadi yang perlu kita lakuin itu. Terus lalu kita sering ajak ngobrol, terus selamat pagi. Jadi walaupun anak belum bisa bicara, kita perlu ngomong seperti kita kayak, oh ya ini pagi ini kita lihat langitnya warna biru ya, terus kita mau sarapan, oh ya ini buburnya warna putih ya, kayak gitu. Jadi kita tetap enjoy ngomong kayak gini. Ini cara ngomong yang kita pakai pada anak neurotipikal maupun pada anak dengan autisme. Jadi cara kita ngomongnya pun tetap sama gitu. Nah, biasanya ciri-ciri autisme tuh mulai muncul di usia 8-9 bulan ketika anak nggak ngerespon ketika kita panggil. Lalu tatapan matanya itu kayak kosong. Nah, tatapan mata kosong nih, makanya kerjaan kayak saya sebagai psikolog anak, saya bilang tuh kayak detektif nih. Ini tatapan mata kosong karena keseringan dikasih gadget, atau ini mulai gejala awal autisme. Kadang-kadang agak mirip gitu. Biasanya pada anak-anak yang
karena kebanyakan gadget, begitu pemakaian gadgetnya dikurangin pelan-pelan sambil kita kasih aktivitas fisik dan sensory play yang membantu stimulasi, dia matanya lebih ada maknanya nih pas ngeliat kita. Tapi pada anak dengan autisme, kita kurangin gadgetnya pun, dia tetap kosong tatapan matanya, gitu. Terus habis itu yang kedua itu sangat sulit untuk adaptasi. Jadi gampang nangis, pindah tempat, pakai baju tekstur berbeda nangis. Nyobain tekstur yang nggak suka dia nangis. Terus habis itu kalau dengar suara yang intens nangis. Nah tapi ini tadi balik lagi kayak detektif lagi. Apakah ini gejala-gejala anak dengan gangguan pemrosesan sensori atau sensory processing disorder, atau ini gejala autisme? Makanya kalau bingung pergi ke psikolog anak atau dokter tumbuh kembang yang memahami tentang sensori, yang bisa memberikan diagnosa, sehingga kita tuh nggak nebak-nebak buah manggis nih, gitu. Karena kalau kita ngalamin sehari-hari dan nggak terlatih, saya butuh latihan, mungkin sampai sekarang udah 5 tahun ya memahami sensori profile ini, baru bisa bedain. Itu pun saya pribadi harus ketemu anak 2-3 kali gitu, untuk bisa lihat ini ke arah mana ya gitu. Karena kan yang kita urusin manusia, bukan meja kursi kayu yang udah fix kayak gitu. Nah, terus juga begitu nanti di umur 2 tahun, kan anak itu kalau pengen sesuatu terus dia kayak nunjuk ya ke kita. Namanya ini kemampuan joint attention. Kemampuan untuk share attention, kayak lihat deh gitu, kayak aku suka ini, atau dia bisa nunjuk. Walaupun belum bisa bicara, nah ini balik lagi. Anak-anak dengan autisme banyak yang ngalamin keterlambatan bicara atau speech delay. Tapi speech delay belum tentu autisme gitu ya. Gitu. Jadi, oh ini kayak kuliah psikopatologi anak atau kuliah S2. Nah, jadi ketika anaknya tuh kok nggak bisa ya berbagi attention sama kita, hal yang dia suka dia nggak mau nunjuk kita. Kan kalau anak yang neurotipikal, dia belum bisa bicara atau ada keterlambatan bicara aja kan kayak narik-narik gitu, kayak mau liatin kayak gitu. Iya, betul. Nah gitu. Nah jadi itu yang kok dia nggak ada joint attention kayak gini. Terus kalau main itu kebanyakan yang gejala autisme itu ada yang mainnya tuh cuma nyusun-nyusun doang gitu. Jadi kan orang tua tuh kadang belum memahami bermain tuh ada banyak tahapannya gitu kan. Saya mempelajari di play therapy. Jadi seakan-akan oh kalau anaknya main Lego doang itu udah pinter. Padahal kita mulai khawatir kalau dia nggak ada main yang nyusun-nyusun cerita, terus dia nggak main puppet, dan perlu disediain. Makanya mainan di rumah jangan cuma yang puzzle, jangan cuma Lego yang cuma kognitif doang, tapi perlu mainan yang ada rumah-rumahan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan perlu bermain yang rumah-rumahan. Terus habis itu kayak ada figur bapak ibu, kakek nenek, ada mobil-mobilan, ada figur binatang-binatang dia bisa mainin. Dan buat anak-anak balita itu mah ceritanya sederhana aja. Oh iya dia bangun pagi, dia lagi sarapan ya. Oh, terus dia main sepeda nih sama temennya, atau dia main. Nah, pengalaman ngobrol kayak gini akan membantu meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak. Tapi, kalau pada anak dengan autisme, kita udah coba stimulasi kayak gini nih, stimulasi udah bagus di rumah, dia nggak ada respon. Nah, itulah kita mulai khawatir kayaknya dia ada kondisi yang berbeda, seperti itu. Biasanya yang beredar di internet itu suka dibilang, oh kalau anaknya jalan jinjit itu artinya autisme ya. Itu nggak selalu, karena kemungkinan jalan jinjit karena ada masalah sensori, di mana masalah sensori belum tentu autisme, gitu kira-kira. Oke, jadi sebenarnya paling baik kalau misalnya sudah ada gejala-gejala atau ciri-cirinya, atau bahkan mungkin sudah dapat diagnosa autismenya, langsung saja ke profesional ya Kak, ini parents-nya. Iya, betul. Psikolog anak atau dokter tumbuh kembang anak, betul ya Kak? Betul. Oke Kak, tadi kebetulan ada yang nanya juga Kak di pertanyaannya, apakah dukungan seperti apa sih Kak yang kira-kira parents ini bisa dapatkan ketika ke psikolog anak atau ke dokter tumbuh kembang anak? Iya, saya perlu jujur dan belak-belakan bahwa kualitas penanganan psikolog anak di Indonesia itu nggak sama. Dan waktu kuliah belajar tentang autisme itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu detail karena terlalu banyak gangguan psikologis pada anak. Jadi perlu cari psikolog-psikolog yang ada continuing education, cari psikolog-psikolog yang mereka memang mempelajari lagi, memahami tentang minimal tentang sensory processing disorder, terus mempelajari lebih lanjut lagi tentang pendekatan-pendekatan terapi buat anak-anak dengan kondisi autisme atau neurodiversity. Lalu juga cari psikolog-psikolog yang ada di klinik tumbuh kembang anak yang ada terapi terintegrasi gitu. Karena kan ini manusia yang kita urusin ya, bukan pabrik
oh yang ini di situ, yang sini terus sesama profesional nggak ada komunikasi tuh berat banget nanganinnya. Saya pribadi, I will do extra miles untuk saya sebagai psikolog anak bisa komunikasi dengan terapis wicara, terapis sensori integrasi, terapis okupasi. Kalau dia udah di usia sekolah, saya akan ngomong dengan sekolahnya. Kalau dia punya guru les, saya akan edukasi guru lesnya. Kalau dia punya suster di rumah, kita edukasi susternya. Itu harus round table dilakukan, dan ini bukan hal extra miles, ini hal wajar yang dilakukan di Australia. Jadi kita perlu mencari penanganan yang mindsetnya tuh seperti itu gitu. Tapi kalau di tempat di daerah Bapak Ibu dan teman-teman belum seintegratif itu, tapi cari tempat yang fokusnya itu benar-benar, emang kan saya suka bilang gini, kita tuh ngerasa struck sama satu orang atau satu terapis atau satu psikolog atau satu tempat itu nggak usah pakai sekolah tinggi, karena amigdala kita, emosi kita itu yang bisa mendetek, oh ini orang kayaknya enak deh buat saya tanya-tanya tentang anak saya, atau enggak kayaknya terlalu judgmental buat anak saya kayak gitu. Nah, jadi itu kayak silahkan pilih tempat di mana Bapak Ibu merasa nyaman, aman, dan trust terhadap penanganan profesionalnya. Dan kalau saya ketemu sama klien-klien baru di klinik, biasanya tuh saya suka tanya, Mbak, tahu kesini dari mana ya? Dan itu banyak sekali dari referral teman-temannya. Jadi di Indonesia nih pergi ke psikolog anak itu juga, atau terapi juga word of mouth ya. Oh, karena ada temennya udah ke situ, hasilnya ada progres, maka dia pergi. Jadi cari tahu juga dari lingkungan teman-teman, atau juga bisa lihat dari internet ya sekarang ya, di Google atau di Instagram, kira-kira mana sih yang penanganannya cocok dan serap buat saya gitu. Oke, baik Kak. Berarti kuncinya banyak komunikasi ya Kak jadinya dengan psikolog dan juga dokter tumbuh kembang anaknya ya. Karena kan Betul. memang terapis itu banyak banget ya Kak sekarang pilihannya gitu. Jadi apakah untuk tahu terapi yang tepat untuk anaknya, pertama-tama itu harus diskusi dulu ya Kak dengan psikolog anak atau dengan dokter tumbuh kembang anaknya? Iya, betul. Oh, oke baik Kak. Jadi untuk parents yang mungkin tadi udah melewati 5 step emosi yang tadi Kak Anas cerita, sudah mungkin accept, jadi langsung aja ke psikolog anak atau dokter tumbuh kembang anak Iya. untuk konsultasi supaya nanti bisa dikasih penanganan yang terbaik ya Kak untuk Iya, anak. kenapa perlu konsultasi one on one? Karena bayangin kalau konsultasi itu kayak kita tailor made bikin baju ke desainer atau tukang jahit. Kalau sesi live Instagram gini kan pabrikan ya, cuman kita bisa kasih awareness umum-umum aja. Tapi kondisi setiap anak, kondisi tiap saya kalau ketemu anak itu bakal nanya riwayat kehamilan, kelahiran, terus gimana stimulasi di 1, 2, 3 tahun pertama. Jadi kan setiap anak beda-beda ya. Kita punya anak pertama, anak kedua aja beda-beda. Jadi untuk memberikan diagnosa yang tepat dan saran yang spesifik dan tepat, sangat butuh sesi one on one seperti itu. Dan mungkin aku nggak tahu nih teman autis udah pernah bikin atau belum, bisa bikin directory mungkin klinik-klinik dan layanan psikolog anak maupun dokter tumbuh kembang anak yang ramah atau yang memahami kondisi autisme gitu. Sudah ada Kak di website kita, nanti bisa Oke, dicek di nanti website teman-teman bisa juga. lihat di websitenya teman autis begitu. Iya, oke, baik Kak. Ini mungkin ada sedikit pertanyaan yang agak mirip dengan yang saya ingin tanyakan, Kak. Ini dari Bu Pranidiah YP. Bagaimana peran ayah, kakek, dan nenek yang denial bahwa anak atau cucunya mempunyai autism gitu, Kak. Jadi katanya sebagai ibu dia merasa kurang disupport dari lingkungan terdekatnya gitu, Kak. Jadi gimana caranya supaya eh, semua keluarga tuh mungkin bisa belajar menerima juga dan mensupport juga, karena pasti peran semua keluarga itu penting ya Kak untuk pertumbuhan anaknya juga. Iya, jadi emang situasinya nggak mudah dan nggak ideal ya. Dan mungkin perasaan sebagai ibu tuh jadi berjuang sendiri ya. Udah kita nanganin anak berkebutuhan khusus berat, terus ngerasa sendirian tuh juga berat ya, bikin perjuangan berat. Karena kalau perjuangannya berat, tapi kita ngerasa disupport, itu kan enak ya. Gitu. Dan seringkali ini kenapa saya juga suka bahas soal patriarki dan kesetaraan gender di Indonesia, karena seringkali kalau ada kesalahan-kesalahan tumbuh kembang di anak yang disalahin ibunya. Padahal kan punya anak tuh kan 50% DNA bapaknya, 50% DNA ibunya, terus kan ngurus anak, bikinnya anak berdua kan ngurusnya berdua gitu kan. Betul, Jadi Kak. hal-hal seperti ini yang perlu diedukasi dan diadvokasi. Biasanya kalau untuk klien saya akan berusaha untuk mengedukasi juga ke orang-orang lain di hidup anak ini gitu, dengan kemampuan pemahamannya mereka gitu kan, supaya mereka pelan-pelan bisa memahami. Tapi yang kedua, selain teman autis yang saya juga tahu udah lebih jauh lama berkecimpung, itu kan yayasan empati.
dari Ibu Betul, Kak. Gayatri Pamuji, yang itu udah di direktori mereka, di Instagram mereka maupun di YouTube mereka udah banyak banget tuh bikin sharing tentang keluarga yang anaknya dengan Hmm, autisme, ayah-ayah dengan anaknya autisme, bahkan sampai bikin siblings, ada kan komunitas siblings dari betul. saudara-saudara yang saudaranya tuh autisme. Itu bisa kita share ke mereka atau kasih link ke mereka. Tapi memang kita tuh tidak bisa mengharapkan orang lain tuh berubah sesuai Betul, Kak. maunya kita. Kita bisa kasih Hmm, exposure sama mereka. Seperti yang hari ini saya dan teman autis Mbak Afi lakukan, kita kasih sharing dan edukasi. Tapi teman-teman mau cari bantuan profesional, mau melakukan pengecekan, terserah masing-masing. Saya nggak bisa apa maksa ya gitu. Jadi hmm. penting banget itu. Jadi kalau dibahas ke persiapan sebelum menikah, sebenarnya ini isu yang perlu dibahas sama pasangan. Kalau nanti kita sampai punya anak berkebutuhan khusus, kira-kira kita mau gimana? Hmm, Gitu. Kadang-kadang kita di Indonesia menganggap persiapan pernikahan tuh cuma nyiapin hari pesta pernikahannya, bukan pernikahannya, atau gimana membangun fondasi keluarga. Atau yang kedua, hmm, seringkali nggak pakai perencanaan. Ah, gimana nanti? Gitu. Ya, hmm. tergantung dikasihnya Tuhan. Tapi kan hidup jadi manusia 80% tuh usaha dan ikhtiar ya. Sisanya Betul. takdir gitu. Jadi kalau kita nggak persiapin termasuk tidak bisa dipungkiri menterapi anak dengan kebutuhan khusus itu duitnya banyak ya. Kemarin Betul, saya betul. ada klien yang sampai dia nggak jadi KPR karena dia harus alokasi uangnya untuk terapi anaknya dengan kondisi autisme gitu. It's very Hmm. real gitu. Jadi nikah itu nggak kayak fairy tale happily ever after. Menikah itu menambahkan masalah dan kompleksitas hidup. Makanya kita perlu siapin diri dan ada hal-hal yang kita bisa rencanain, termasuk perencanaan finansial atau juga gimana social support. Dan saya juga tahu juga dari penelitian bahwa memang banyak pasangan-pasangan yang jadinya bercerai ketika punya anak berkebutuhan khusus gitu. Karena biasanya terutama bukannya menstereotipkan tapi lebih banyak bapak-bapak yang nggak siap punya anak dengan kondisi autisme. Padahal tadi punya anak itu kan udah kayak dapat kotak hadiah, nggak tahu isinya apa. Biasanya ibu-ibu yang kayak, ya kan udah 9 bulan di kandungan saya, masa saya tinggalin. Walaupun juga ada juga ibu yang bisa mengabaikan anaknya, tapi yang sering terjadi adalah perpisahan pasangan ketika punya anak berkebutuhan khusus karena ini bukan lovey-dovey kayak romantic scene di Hollywood gitu ya. Ini adalah Hmm. tiap hari anak ini harus dikasih makanan apa, treatment apa, terus evaluasi. It's very tiring. Tapi kalau menjalani pernikahan ini juga sebagai panggilan hidup, kita bisa menemukan kebersamaan dalam kondisi yang sulit dan suatu hari kalau anak ini berkembang dengan baik karena cinta dan kerja keras dari orang tua, we'll never know. Ini tuh dunia yang unknown. Nggak bisa kita pastiin, oh kalau setahun terapi hasilnya ini. Tiap orang berbeda-beda gitu. Jadi buat orang-orang yang sangat butuh kepastian hidup, sebaiknya nggak punya anak. Karena punya anak itu nggak bisa kita pastiin progresnya seperti apa. Kayak gitu. Oke, baik, Kak. Jadi kalau dari kitanya sendiri untuk yang anggota keluarga yang masih denial ya kita cuma bisa kasih exposure dan mencoba memberi edukasi, tapi keputusan mereka mau stop denial apa enggak itu ya kembali lagi dari mereka sendiri ya, Kak. Tidak bisa kita Betul, dan expect untuk kita bisa berubah. banget cari komunitas-komunitas yang sudah banyak ya di sosial Hmm. media dan makin spesifik loh gitu. Ada komunitas orang tua dengan autisme, saya juga tahu ada komunitas orang tua yang anak-anaknya pakai NGT, Feeding Warrior, ada Hmm. komunitas Indonesian Rare Disease, jadi anak-anak yang punya gangguan kromosom yang jarang dan langka banget, ada komunitas ibu-ibu yang anaknya kena rubella atau ada cerebral palsy gitu. Jadi kita Hmm. perlu membantu diri kita masker oksigen kesehatan mental kita itu kita yang usahain. Jadi kalau Betul. lingkungan keluarga kita tidak kondusif untuk kesehatan mental kita, please cari komunitas yang membantu termasuk saya juga melihat progres dari orang tua klien saya di mana mereka sendiri juga cari konseling profesional untuk membantu kondisi psikologis dan kesehatan mental mereka dalam mendampingi anaknya yang berkebutuhan khusus. Oh, baik, Kak. Itu good reminder banget ya, Kak. Kalau memang dari keluarga tidak bisa didapatkan supportnya, bisa cari di tempat komunitas-komunitas juga, kok bahkan konseling ke psikolog juga ya, Kak. Gitu. Betul. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum masuk ke sesi Q&A ya, Kak. Kalau Mm-mm. tadi mungkin setelah anak yang mendapatkan diagnosa autisme, apa yang harus dilakukan? Kalau ini misalnya sudah mendapatkan diagnosa, sudah ikut terapi, mungkin ada nggak Kak satu tips dari Kak Anas, apa sih Kak satu hal yang bisa dilakukan parents untuk bisa memaksimalkan pertumbuhan anaknya? Mungkin nggak pasti ya, tapi mungkin apa yang bisa Mm-mm. dilakukan oleh parentsnya yang bisa dilakukan aja. Iya,
Mungkin kalau secara umum yang bisa saya sharing juga adalah trust the process. Kita Hmm. perlu percaya sama prosesnya karena ngurus anak itu beda sama ngurus keuangan kantor. Yang penting result, result, result. Yang penting hasil, hasil, hasil. Kalau mindset di kantor itu kita pakai ngurus anak kelar dan kita gampang burn out. Makanya saya kalau ketemu sama klien-klien di sesi konseling, saya selalu tanya bidang pekerjaan orang tua apa, karena biasanya bidang pekerjaan kita ngaruh gimana kita memahami mindset mengasuh anak. Misalnya orang tua yang latar belakang pendidikannya itu akuntan, terus IT. Rasanya susah memahami gimana sih mesti playful sama anak, gimana sih proses anak tuh lebih penting daripada hasilnya. Jadi perlu dilatih dulu, tapi bisa karena kan kita otak orang dewasa sangat-sangat bisa dilatih kalau tahu caranya. Terus bahwa apa yang kita lakuin hari ini atau apa bibit-bibit yang kita bantu hari ini itu kita nggak tahu nanti resultnya gimana. Ada tuh quotes-nya, the day you plant the seed, hari dimana kita menanam benih itu bukan hari dimana kita menuai buahnya. Makanya nggak ada cara lain dibanding kita usahain tapi kita trust the process atau kayak do the best and let God and the universe do the rest. Yang kita tahu kita melakukan terapi daripada tidak sama sekali. Yang kita tahu kita lakuin terapinya juga dengan rasa cinta, joyful dan menyenangkan. Tapi gimana nanti hasilnya ya kita evaluasi berkala 3 bulan, 6 bulan, per tahun. Tapi nggak akan pernah bisa bener-bener kayak oh hasilnya bahkan kayak gini. Karena ini ngurusin anak bukan bikin desain baju ya. Kalau ngedesain baju jahit 2 minggu lagi kelar. Kelarnya begini sesuai sama yang saya minta. Itu aja karena kalau kita bikin baju, desainer baju aja kan yang bikin orang lain. Kadang-kadang ide di kepala kita apa, yang jadinya beda, revisi lagi. Itu yang konkret loh. Gimana ngurusin anaknya gitu. Dan saya sangat melihat bahwa menjadi orang tua itu juga perjalanan spiritual. Dan kita ini ngelakuin usaha manusia semaksimal yang kita bisa. Tapi kita juga perlu connect sama Tuhan, bukan pasrah nggak ngapa-ngapain ya, tapi berserah bahwa proses ini saya juga bawa ke dalam Tuhan, supaya Tuhan tuh ikut bekerja dalam proses ini. Yang kita tuh nggak pernah bisa tahu hasilnya tuh kapan. Kalau ngomongin ini tuh selalu mengharukan buat saya, karena justru pada anak-anak yang orang tuanya udah belajar surrender, udah belajar pasrah, bukannya menyerah, pasrah, tapi tetap diusahain, itu anaknya lebih ada progres dibanding orang tua yang kayak dia harus bisa bicara, dia harus bisa ini, dia harus bisa gini. Makin kita banyak keharusan, biasanya anaknya progresnya nggak banyak. Dan terapis-terapisnya juga akan bilang capek ya nanganin orang tua dari klien ini. Anaknya sih kebanyakan kita kalau terapis di bidang anak-anak kita selalu nggak apa-apa sama anaknya. Yang kita capek tuh nanganin orang tuanya. Kok orang tuanya demanding banget ya? Atau kok orang tuanya nggak mau jalanin PR-PR program di rumah ya? Atau kok orang tuanya denial banget ya? Kayak gitu. Makanya saya selalu melihat ketika anak punya kondisi kebutuhan khusus, orang tuanya punya psikolog sendiri sebagai psikolog dewasa untuk kondisi mereka atau punya terapi sendiri, itu progres anaknya tuh meningkatnya tuh luar biasa gitu. Karena kita harus melihat kesehatan mental sebagai investasi ya, dan bukan tabu kita cari bantuan psikolog karena kita gila, justru karena kita butuh tambahan masker oksigen nih untuk kesehatan mental gitu. Jadi yang kita perlu perhatikan bahwa kita perlu trust the process dan tetap enjoy anak kita. Kita juga perlu mungkin dalam perjalanan spiritual bagaimana Tuhan dan semesta mendidik kita jadi manusia dengan kita jadi orang tua. Mungkin kita jadi belajar melihat hidup dengan perspektif yang lebih sehat, lebih luas ya. Mungkin dulu sebelum kita punya anak berkebutuhan khusus, kita lihat hidup tuh pakai pencapaian kayak checklist kayak yang beredar di Instagram. Umur 25 tahun harus punya duit berapa ratus juta, harus udah punya ini. Punya anak, apalagi berkebutuhan khusus, setiap hari bangun, kita masih sehat, masih bisa lihat anak tuh udah luar biasa. Kita masih dikasih energi untuk ngurusin anak ini, dan untuk dapat support itu udah luar biasa gitu. Jadi kita belajar melihat sukses dan bahagia itu dari small things, and small things very matter. Karena kalau kita merefleksikan pengalaman sebagai anak dulu waktu kita kecil, kita pernah inget nggak sih rumah kita tuh rapihnya kayak gimana? Tapi kita akan ingat kita diajak main, diajak pergi kemana sama orang tua kita. Jadi create moment and experience bersama anak, dan bukan fokus pada hasil. Karena yang penting kebersamaan kita sama anak sambil kita tetap bantuan profesional supaya terarah progresnya. Tapi abis itu enjoy aja. Trust the process, dan ini ada tambahan dari Kak Galih Beni, enjoy the process juga ya Kak. Jadi
parents di sini semuanya yang mempunyai anak dengan diagnosa autisme ya jangan menyerah, jangan putus asa, terus berjuang dan trust the process. Nanti kalau misalnya butuh bantuan dan komunitas itu juga sangat dianjurkan juga ya Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Anas. Aku juga dapat banyak insight hari ini dan aku yakin juga parents lain juga dapat banyak insight hari ini. Nah, untuk sekarang kita coba buka Q&A-nya ya, Kak. Nah, ini aku dapat dari satu pertanyaan dari salah satu audiens kita. Apakah gejala autisme itu akan stay selamanya, Kak? Apakah akan ada seumur hidup? Kalau pertanyaannya cukup general seperti ini, biasanya jawaban saya itu tergantung. Tergantung gejalanya apa, tergantung tingkat keparahannya seperti apa. Misalnya yang kalau orang banyak tuh tahu anak-anak dengan autisme karena kondisi sensori mereka itu suka stimming, kayak tangannya flapping, gerak-gerak gini, atau badannya maju mundur. Kalau kita nggak paham, kita akan minta mereka tidak melakukan. Tapi kalau kita mulai memahami kebutuhan sensori anak, kita mulai menyadari bahwa ketika mereka bergerak, itu adalah cara mereka untuk meregulasi, namanya meregulasi emosi atau rasa tidak nyaman di lingkungan baru atau kalau lagi cemas. Jadi kalau ketika kita pergi ke tempat terapi yang udah pemahaman soal sensorinya benar, itu bukannya kita langsung tidak boleh steaming, tapi ada nggak cara lain atau perilaku lain yang lebih adaptif istilahnya, yang lebih fungsional untuk membantu anak itu beradaptasi. Misalnya kayak kita nih, kalau ada nggak dulu yang kalau suruh megang mic terus pegang tisu, ya kan, ini kan sebenarnya juga cara kita untuk mengelola regulasi emosi gitu. Terus juga yang kedua itu adalah bagaimana anak itu meningkatkan fondasi rasa aman secara emosi, karena pada anak-anak yang neurotipikal aja butuh fondasi rasa aman secara emosi, pada anak-anak neurodiversity termasuk autisme itu, mereka itu kayak rasa amannya tuh tipis banget, kayak kuota bandwidth internet cuma 10.000, karena mereka tahu kok ini nggak nyaman ya, kok kayak gini nggak enak ya gitu. Jadi mereka butuh kita kasih fondasi pengalaman-pengalaman, karena anak itu bukan dengan kata-kata ya, bukan dibilangin kamu aman kok di sini, dia nggak bakal ngerasa. Tapi kalau lewat aktivitas yang ngebantu dia merasa lebih aman, baik secara emosi maupun sensori tubuhnya, lebih dikasih pengalaman yang bertahap dan menyenangkan, itu kita memperbesar kuota bandwidth perasaan aman secara emosi. Dan kalau rasa aman secara emosinya udah muncul, kita kasih stimulasi apapun, terapi-terapi yang menunjang perkembangannya dia, itu akan ngebantu dia makin adaptif gitu. Nanti mungkin teman autis bisa undang teman saya yang individu autisme dewasa, yang juga suka advocate tentang kesehatan mental sama OSHA. Itu dia bisa sampai kuliah di UGM jurusan sejarah, dan dia bisa sangat bilang, aku tuh sebenarnya nggak nyaman kalau di ruangan lebih dari 3 orang karena terlalu banyak tatapan mata yang aku lihat, warna baju apa segala macam, tapi aku udah bisa lebih ngelola diri gitu. Jadi itu yang kita mau latih sebenarnya di anak-anak, tapi again saya nggak bisa patok bagaimana progres tiap orang, tiap anak, karena kondisi ASD-nya atau autismenya itu kan berbeda-beda gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk jawabannya Kak. Jadi benar-benar tergantung dan semua anak pasti berbeda-beda ya Kak. Sama ini aku dari tadi lihat banyak di komen, tadi agak ketutupan, tapi sepertinya banyak yang nanyain soal pantangan makanan Kak. Mungkin sering dengar soal gluten free, casein free, itu mungkin apakah anak autisme, mungkin kalau di generalisir semuanya, itu mempunyai pantangan Kak, apa harus ada makanan yang dipantang? Iya, jadi ini pun di kalangan psikolog dan psikiater atau dokter tumbuh kembang anak masih jadi perdebatan. Berdebat itu bagian yang sehat dari kita hidup, terutama karena yang kita tangani manusia. Jadi nggak ada kebenaran yang pasti, tapi makanya kita butuh penelitian longitudinal, kita butuh lihat evidence base-nya. Tapi saya bisa sharing dari pengalaman saya sebagai individu dengan neurodiversity dan punya kondisi ADHD, di mana ADHD itu banyak sekali irisannya sama autisme. Saya juga dulunya tuh nggak percaya kalau makan tepung terigu, roti, dan gula itu ada efeknya buat kemampuan fokus dan pengelolaan emosi. Tapi saya sendiri udah ngalamin kalau saya makan donat yang bergula atau terlalu banyak yang manis atau banyak tepung, selain saya kulitnya sensitif, bakalan jerawatan atau dermatitis atopiknya keluar, ekzemanya keluar, tapi saya jadi gampang cemas, terus jadi kayak mondar-mandir, gerakannya nggak jelas mau ngapain kayak gitu. Jadi
buat saya, kenapa saya juga tidak bisa mensupport makanan-makanan yang mengandung gula, karena makanan yang mengandung gula buat orang-orang dengan neurodiverse, baik ADHD maupun autisme itu udah kayak asap rokok. Jadi itu bener-bener dangerous banget buat kita, dan makin saya banyak makan sayur, lalu meningkatkan kesehatan pencernaan dengan minum probiotik, atau buat anak-anak kan ada probiotik anak, nanti bisa konsultasi ke nutrisionis atau dokter gizi medis anak. Ada dokter Sylvia Irawati kalau nggak salah di Instagram yang banyak sharing soal ini. Itu kerasa banget kok anaknya lebih gampang fokus, lebih gampang connect kayak gitu. Tapi pada orang tua yang belum begitu percaya dan melihat ini nggak ada hubungannya, oh susu sapi itu juga sebenarnya tuh alergi banget sebenarnya pada anak-anak dengan neurodiversity. Cuman kalau ngerasa kayaknya anak saya nggak apa-apa, dia dicoba aja. Terus kita lihat dalam 2 minggu atau sebulan ada perubahan nggak. Terus kalau makanan itu nggak dikasih, kayak gimana gitu. Dan juga kita perlu menyadari makanan-makanan zaman sekarang, apalagi yang dari pabrik, itu kandungan sintetisnya lebih banyak. Makanya kenapa sih masalah-masalah perilaku dan gangguan-gangguan itu lebih banyak sekarang. Lalu kalau memakai perspektif GUT, GUT, Gut and Brain Connection, sudah mulai ditemukan dari penelitian bahwa 80% serotonin yang membantu fokus di otak, ngebantu ngelola mood, ngebantu mengelola kecemasan, itu diproduksi dari pencernaan. Jadi ternyata benar-benar you are what you eat gitu. Jadi kalau kita yang orang dewasa atau yang neurotypical aja pengen bisa lebih sehat mental, lebih bisa fokus, kita banyak ngalamin burnout di masa pandemi ini, kita mau gak mau harus makan yang lebih sehat dan lebih alami. Kan kalau dari WHO bilang there is no health without mental health, nggak ada kesehatan mental, nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Dari pengalaman saya sebagai individu neurodiverse, nggak ada kesehatan mental kalau kita nggak punya kualitas makanan yang bagus, kualitas pencernaan yang bagus, kualitas istirahat dan kualitas tidur yang bagus juga, dan bagaimana pengelolaan emosi dan stres kita. Jadi buat saya makanan tuh salah satu usaha atau ikhtiar kita untuk membantu anak. Cuman kalau diet kan ada macam-macam nih. Kalau ngebahas diet tuh juga macam-macam tuh diet pada anak-anak dengan autisme. Cuman penting juga untuk mencari mana yang pas buat keluarga kita dan buat anak kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa satu pembahasan lagi, dan mungkin bisa ngajak dokter gizi medis klinis anak yang bisa membahas lebih detail tentang ini. Oke, baik Kak. Jadi bisa konsultasi dengan nutritionist atau dokter gizi medis tadi ya Kak. Betul. Lalu untuk neurotypical maupun neurodiverse pun semuanya pasti apa yang kita konsumsi pasti berpengaruh ya Kak kepada diri kita sendiri dan juga untuk mental terutama kita sebenarnya juga. ngaruh ke mood dan emosi dan fokus kita. Jadi tergantung anaknya juga seperti apa, dan parents bisa coba sendiri atau ke nutritionist atau dokter gizi medis ya Kak. Betul. Oke, baik. Ini untuk satu pertanyaan terakhir, maaf untuk parents lain mungkin yang belum terjawab. Tadi aku memilih yang kira-kira mewakili aja ya Kak. Tadi banyak yang nanya soal komunikasi 2 arah Kak. Katanya ada anaknya yang sudah ke psikolog, ke terapis, dan juga ke sekolah disekolahkan juga, tapi masih kurang komunikasi 2 arahnya. Tadi bahasanya juga ada yang ngomong masih kurang komunikatif. Nah itu apakah ada tips untuk parentsnya Kak, bagaimana penanganannya? Iya, jadi komunikasi ini juga satu payung masalah yang cukup luas sebenarnya, dan kondisi tiap anak berbeda-beda, jadi saya pun tidak bisa terlalu kasih saran kalau saya nggak lihat dan mengobservasi anaknya. Tapi bahkan pada individu dengan autisme itu di Indonesia ada Bu Febri Sijaya yang mengambil sertifikasi RDI, Relationship Development Intervention. Jadi bagaimana pendekatan relasi orang tua dengan anak membantu komunikasi 2 arah anak dengan autisme. Lalu di klinik tempat saya praktek ada rekan-rekan saya, Miss Nadia sama Miss VK, yang belajar sertifikasi Dear Floor Time dari Amerika. Itu pendekatannya floor time, duduk sama anak main di lantai, tapi untuk interaksi dan relationship juga, untuk fondasi interaksi dan komunikasi 2 arah. Itu yang kita perluin tuh adalah bukan kita kayak tukang tanya ke anak, mau makan apa, mau ini enggak gitu. Bayangin deh, kita nih yang orang dewasa ditanyain kayak gitu terus aja nggak nyaman. Atau kita sering-sering nanya ke pasangan, udah makan ini belum, udah gini belum, dia juga nggak bakal jawab. Yang kita perlu sama-sama belajar, komunikasi itu sebenarnya sarana connection gitu. Jadi yang pertama itu pada anak-anak yang masih ada keterlambatan bicara atau kesulitan komunikasi, kita butuh bicara dengan intonasi dan jeda lebih lambat. Ritmenya mesti lebih lambat, karena makin lambat itu dia lebih mudah memproses, dan kita perlu sadar atau perlu tahu kalau pemrosesan otak anak itu nggak secepat orang dewasa.
Kalau Mm-mm. kita lihat satu ruangan terus kita ditanya, kamu mau main apa? Mungkin kita cepet, tapi buat anak dia butuh waktu mikir dan itu lebih mungkin ada 1-2 menit lebih lama daripada kita. Terus abis itu juga uh, kita itu banyak kasih namanya reflective communication. Semalam saya habis bahas reflective communication ini sama Mbak Anissa ST, jadi bisa lihat di situ reflective communication. Jadi misalnya kalau anak bilang mau minum, mau minum, terus kita bilang, oh kakak atau adek mau minum ya, oke, di mana ya gelasnya ya? Terus kita diam dulu, kita cari, kita pura-pura cari. Nah, sambil kita di mana ya gelasnya, itu anak kan jadi memproses, gitu. Terus bahkan kalau di pendekatan yang RDI itu Relationship Development Intervention yang saya tahu sedikit karena saya nggak sertifikasi itu, kita ambil gelas yang salah. Oh, yang ini bukan. Bukan. Oh, bukan yang ini ya. Oh ya, coba kita cari lagi. Terus cari lagi yang ini bukan. Mungkin 2-3 kali baru kita kasih yang benar. Di situ kan anak jadi kalau dikasih yang berbeda dia akan natap kita terus dia bilang enggak, bukan kayak gitu. Atau dia nyari mainan atau boneka kita kadang-kadang sebagai orang tua apalagi kalau kita belum terlalu berlatih mindfulness atau kita terlalu banyak urusan dan kebanyakan anak di rumah, kita pengennya cepet-cepet. Padahal otak anak itu nggak bisa berkembang dengan diburu-buru. Jadi ini juga saya belajar waktu jadi play terapis, misalnya anak minta diambilin robot dan itu di dalam kotak. Kita kadang punya mindset tuh pengennya rescue anak, udah ngambil yang cepat aja, yang gampang aja. Ini bukan cuma urusan makan, ini urusan ngambil mainan. Terus waktu saya belum tahu tentang reflective communication ini, saya ambilin aja mainannya. Tapi kalau kita mau bangun interaction and connection, kita tanya balik, robotnya yang mana? Itu yang warna merah, kata anak. Oh, robot yang warna merah. Coba ya, Miss Anas lihat ya. Terus masuk kita ke lihat kotaknya. Oh, ada beberapa robot ini. Apa yang ini? Ambil yang salah dulu. Yang ini. Bukan yang itu gitu. Oh, bukan yang ini. Ya udah aku balikin. Apa yang ini? Gitu. Sampai 2-3 kali. Di situ nanti dia keinginan komunikasinya jadi lebih ada gitu. Mungkin kalau anaknya nggak biasa kayak agak kesel-kesel kayak tadi, cuma abis itu nanti dia jadi bisa jelasin lebih spesifik, aku mau robot yang warna merah bukan cuma robot doang. Terus dia mulai kayak lebih mendekat ke kita karena ada anak yang kebiasaan apa-apa langsung di provide, dia nggak diajarin ditanya dan reflective thinking atau nggak kritis, dia kayak duduk aja terus pengennya kita yang langsung ngambilin gitu. Nanti lama-lama dia kayak udah dia aku aja yang ambil sendiri atau nanti dia jadi ikutan terlibat gitu. Jadi ini bisa jadi satu pembahasan sendiri dan mungkin butuh webinar gitu ya untuk membahas gimana sih basic communication sama anak karena kita bertahun-tahun hidup jadi manusia belum tentu loh kita beneran tahu cara berkomunikasi yang manusiawi terutama yang sesuai dan memahami perkembangan otak anak yang sensitif dan ada masa-masa berkembangnya dan ada cara-caranya kayak gitu. Oke, baik Kak. Jadi tadi di RDI ya Kak, nanti untuk bisa konsultasi juga dan mungkin tadi bisa ke IG-nya Kak Anas juga ya, sepertinya baru didiskusikan juga kemarin yang soal komunikasi ya, reflective communication tadi kok nggak salah ya. Iya. Ya, oke. Baik Kak, terima kasih tadi atas jawabannya dan sepertinya karena sudah mau jam 12 mungkin sudah pada mau makan siang untuk parents-parents mungkin sudah pada lapar sekarang kita tutup sesi hari ini ya. Tadi banyak banget ya Kak sepertinya yang masih bisa didiskusikan. Jadi tapi terima kasih banyak Kak Anas untuk jawaban-jawabannya, sharingnya dan insight-nya. Semoga kedepannya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak nanti karena masih banyak sepertinya yang bisa diobrol. Oke, terima kasih banyak juga untuk parents yang sudah join hari ini. Semoga parents-parents di sini juga bisa trust the process dan mungkin tadi kalau yang aku suka juga pribadi itu let yourself grieve juga ya melalui 5 emosi itu juga. Jangan ditahan-tahan, jangan didinai, tapi ya dilewati saja. Lalu kalau misalnya dirasa butuh bantuan, bisa cari profesional yang memang sesuai dengan kebutuhannya parents. Oke, terima kasih banyak parents yang sudah bergabung sampai akhir. Terima kasih lagi Kak Anas dan mungkin aku tutup sesi hari ini dan sampai jumpa lagi di IG Live berikutnya ya. Ya, oke, Oke, dah semua. sampai jumpa Dah Mbak Kak. Afi dan Sampai jumpa Iis. parents. Dah Terima kasih. semua. Ya, selamat siang.